Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya misalnya kata Pak Ahmad. Kali ini kita bahas isu terkini terkait dengan apa yang beredar di WhatsApp group. Apakah vaksin Sinovac ini beneran vaksin yang buat program vaksin atau untuk uji klinis? Jangan-jangan itu sebagai uji percobaan. Lalu ada pertanyaan bagaimana dengan keamanannya? Apakah itu halal? Nah, mohon izin saya akan bagi terkait dengan bagaimana sih sebetulnya vaksin ini dibuat ya, vaksin Sinovac dan juga mungkin vaksin-vaksin yang lain. Ya, jadi ini adalah gambaran terkait dengan apa yang terjadi di WA Group. Di sini kita lihat nih, beritanya cukup heboh ya, heboh sekali gitu kan. Perhatikan nih kemasannya nih, jangan-jangan kita sebagai uji percobaan. Apakah halal apa enggak? Ada namanya dari sel Vero. Ya, sel Vero ini apa nih? Dari sel kera, jelas tidak halal gitu ya. Sini jelas tidak halal. Benarkah seperti itu gitu ya? Terus mengandung virus hidup yang dilemahkan. Apakah betul ini dilemahkan? Lalu ada bahkan menyebut barang berbahaya seperti boraks, ya, formalin gitu kan. Nah, ada lagi merkuri gitu kan. Tapi faktanya apa seperti itu gitu ya. Makanya kita penting untuk kita lihat bagaimana sih proses pembuatan vaksin ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa vaksin ini konteksnya adalah lapis terakhir dari 3 lapis kesatuan pengendalian pandemi. Itu di awalnya harus ada namanya 3M. Dari masyarakat, dari kita-kita semua, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan juga dari pemerintah untuk juga mengaktifkan 3T yang semakin masif, karena untuk mengenali orang-orang yang tidak bergejala. Dan setelah ini, kita bantu dengan vaksin ini satu kesatuan. Jadi kita akan bahas terkait dengan vaksin ini. Rincinya, tentu ujung yang kita harapkan dari vaksin adalah munculnya antibodi yang spesifik mengenali protein spike. Kenapa protein spike jadi penting? Karena protein spike adalah protein yang akan menginfeksi manusia ketika dia berikat dengan AC2. Nah, kita harapkan kalau ada antibodi di sini, ikatan antara spike dan AC2 bisa dihambat sehingga penyakit tidak terjadi. Dulu vaksin memang perlu waktu lama, sekitar bahkan 4-7 tahun, tapi sekarang dengan teknologi kita bisa mempercepatnya ya. Nah, tentu untuk fase 2 tidak bisa dilompati, tapi dari sisi pengembangan vaksinnya kita sekarang bisa tahu bagaimana dengan teknologi mRNA misalnya dalam waktu kurang dari 3 minggu kita sudah bisa mendapatkan vaksin yang sekarang kita ketahui setelah 11 bulan efikasinya lumayan bagus ya, antara 65-90%. Nah, kalau kita lihat ini adalah yang akan digunakan di Indonesia. Di sini ada nama dari Sinovac misalnya menggunakan inaktivasi virus, tapi kita juga tahu ada vaksin yang lain menggunakan teknologi mRNA, yaitu ini dikembangkan oleh Pfizer dan Moderna, dan juga dari Oxford AstraZeneca, yaitu menggunakan adenovirus sebagai kargo. Jadi kalau di sini Sinovac menggunakan partikel virus utuh, tapi dimatikan, dirusak genomnya dirusak, ya. Jadi bukan dilemahkan, tapi dirusak. Tapi kalau kita lihat dari Pfizer dan Moderna, dia tidak menggunakan partikel virus sama sekali. Dia hanya mengambil gen yang menyandi spike, lalu itu dimasukkan selubung lemak, dan itu yang akan diinjeksikan. Sementara kalau Oxford AstraZeneca, dia menggunakan apa yang disebut dengan adenovirus dan juga Gamaleya, Sputnik dari Rusia juga menggunakan adenovirus, di mana adenovirus direkayasa sehingga membawa gennya spike. Sehingga nanti ketika dia masuk ke dalam sel manusia akan membentuk protein spike ini dan akan timbul antibodinya. Nah, dari sisi umat Islam tentu kita ingin memastikan apakah konten final dari dari vaksin ini juga mengandung konten yang haram. Tentu kita tidak ingin adanya babi, adanya konten najis gitu ya. Apalagi kalau di sana ada yang mengatakan ada bayi abortus ya, bayi diaborsi untuk mengembangkan vaksin ya. Jadi untuk produksi sekian banyak vaksin kita perlu banyak sekali jual beli abortus. Nah, ini kita akan lihat, dan juga menggunakan kera dan anjing. Apakah betul akan banyak sekali kera dan anjing yang dimusnahkan hanya untuk membuat vaksin? Jadi ini perlu kita pahami, dan juga sedikit saya akan membahas terkait dengan konsep dilusi atau istihlak ya, yang ini salah satu terma dalam Islam, dalam fikih dalam hukum Islam, apa ini sebenarnya yang terjadi ketika vaksin ini sedang diproduksi. Jadi kalau sekali lagi kita lihat, inilah beritanya ya yang cukup heboh di internet. Ini adalah bagaimana platform pembuatan vaksin Sinovac. Jadi Sinovac menggunakan teknologi yang sudah lama sebetulnya, sudah well established, yaitu dia menggunakan partikel virus yang memerlukan isolat dari beberapa tempat supaya ada keberagaman. Jadi tidak hanya dari Cina, tapi juga dari Swiss, dari Spanyol, dan juga dari Italia dan dari UK. Jadi mereka ingin memastikan partikel virus yang ada dalam vaksin ini itu mewakili beberapa tempat secara independen gitu. Nah, kalau kita lihat cara mereka memproduksinya, virus ini memang harus ditumbuhkan di sel Vero. Nah, apa itu sel Vero? Sel Vero adalah sebetulnya galur sel. Jadi sel yang berasal dari satu kera, green monkey. Ya, kalau bahasa Indonesianya monyet hijau, walaupun sebetulnya dia tidak hijau. Seperti apa sih bentuk selnya? Seperti ini. Ini adalah bentuk dari sel
Vero yang berasal dari ginjalnya si monyet. Jadi seperti ini. Jadi bukan seperti monyet ya yang kita bayangkan, tidak diambil. Nah, itu monyetnya sudah mati dulu ya tahun 1960-an, di mana ilmuwan dari Jepang dari Shiba University akhirnya bisa menumbuhkan sel ini. Sel ini memang sangat berguna untuk kepentingan vaksin karena mudah sekali infeksi. Ini adalah gambaran monyetnya, sama sekali tidak hijau. Jangan tanya saya kenapa dikasih nama green monkey. Tapi dari monyet seperti ini, satu monyet ini dibuatlah galur sel, dan nama Vero dari mana? Verda Reno, yaitu apa? Verda artinya hijau, Reno artinya ginjal. Jadi emang dari ginjalnya green monkey, monyet hijau. Nah, setelah ini sel ini tumbuh, nanti partikel-partikel virus yang jutaan itu akan diinaktivasi dengan beta propiolacton ya. Jadi supaya nanti genomnya dari si virus ini rusak, sehingga kalaupun dia menginfeksi dia tidak bisa berkembang biak. Setelah itu nanti akan terjadi yang disebut dengan filtrasi. Ya, ada filtrasi, di sini ada kromatografi, di sini juga ada filtrasi lagi bertingkat gitu kan. Sehingga terjadi apa yang disebut kalau ahli fikih mengatakan istihlak, yaitu sudah ada dilusi. Jadi nanti dari vaksin produk finalnya tidak ada lagi barang-barang yang dikhawatirkan. Apakah di situ ada sel kera di situ, apakah mungkin ada tripsin, karena mungkin tripsin mungkin digunakan, tripsin babi misalnya digunakan untuk pengembangbiakan selnya ya. Karena sel ini harus ditumbuh kembangkan. Tapi ketika sudah filtrasi seperti ini, tidak ada lagi komponen babi. Dan kalaupun misalnya ada, yaitu komponen aluminium hidroksid, yaitu apa? Yaitu sebagai ajuvan. Jadi ini kita perlu lihat, dan tidak mungkin BPOM akan memberikan suatu otorisasi digunakan sebagai vaksinasi tanpa diuji keamanannya. Dan kita sudah tahu dari uji klinis yang saat ini sedang berlangsung, belum ada kabar, tidak ada kabar bahwa ada orang yang meninggal karena vaksin ini. Jadi insya Allah ini aman. Dan setelah kita lihat di bawah mikroskop, partikel virusnya murni ya. Jadi ini adalah isinya adalah ini ya, bukan eksosom. Jadi adalah partikel virus. Jadi ini adalah partikel virus yang dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Bagaimana dengan teknologi yang lain? Kalau kita lihat ada juga penggunakan adenovirus ya, ini yang dikembangkan Oxford AstraZeneca dan juga oleh Gamaleya dari Rusia. Apa yang mereka gunakan? Jadi mereka menggunakan teknik apa yang disebut dengan rekayasa genetika, di mana kita tahu ini adalah protein spike adalah penting untuk infeksi. Apa yang digunakan? Mereka ambil gen dari protein spike. Jadi gennya bukan partikel virusnya. Nah, gen ini yang dimasukkan ke dalam adenovirus. Nah, adenovirus ini memang dalam pengembangannya perlu tumbuh dalam sel juga. Nah, sel yang digunakan adalah sel 293. 293 ini adalah sel dari yang awalnya dari satu embrio yang telah diaborsi di tahun 1970-an. Ketika dia diaborsi tidak diniatkan untuk membuat vaksin ya, karena para ilmuwan terutama biologis kita ingin tahu bagaimana sih proses sel membelah diri. Nah, di saat bersamaan ada orang yang mencari kira-kira sel apa ya virus ini bisa berkembang, karena virus ini kan inangnya adalah manusia, jadi dia harus mencari sel manusia. Disinilah diinfeksi pada 293 sel 293, dan dalam upaya memisahkannya memang perlu tripsin untuk memisahkannya ya. Jadi mirip seperti yang dikembangkan di Sinovac. Nah, inilah virus-virusnya yang berusaha dikembangbiakkan, tapi karena sel juga perlu berkembang biak, perlu diperbanyak dengan mekanisme tripsin supaya dipisahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah penuh seperti ini selnya akan mati. Kalau selnya mati virus tidak akan tumbuh, maka harus dipisah-pisahkan dulu. Nah, dengan tripsin, jadi tripsin ini akan memisahkan sel-sel tadi itu. Setelah sel-sel yang terpisah, dia akan bisa dipindahkan ke cawan berikutnya, sehingga banyak sekali cawan untuk menampung banyak sekali sel untuk mengembangkan virus-virus ini. Nah, dari situ sekali lagi ada namanya pemurnian juga. Karena ada pemurnian di sini, apa yang terjadi? Nanti virus-virus partikelnya itu sudah dipisahkan. Jadi inilah cara pemurniannya dengan cesium chloride gradient gitu kan. Jadi nanti betul-betul hanya virusnya saja. Jadi yang lainnya akan terpisah. Jadi ada namanya konsep istihlak berlaku di sini. Di mana dalam konten finalnya tidak lagi ditemukan sel 293 dari sel manusia yang dulu diaborsi, dari satu bayi ya. Dan itu tidak ada lagi menggunakan aborsi lagi. Jadi satu bayi tersebut yang diaborsi secara legal, kita masih punya selnya ya, namanya 293. Jadi kalau kita lihat dari sini, insya Allah konten finalnya tidak ada barang yang haram. Nah, pertanyaannya aman nggak? Kadang-kadang kita di internet juga melihat, ini teknologi baru bisa merubah genom manusia. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini saya ambil contoh seperti adenovirus. Adenovirus ini adalah virus yang unik. Jadi di samping adenovirus kita juga punya namanya lentivirus. Jadi dalam rekayasa genetik, dalam biologi molekuler, untuk upaya kita belajar mengenai sel, kita juga melakukan suatu manipulasi, dan manipulasinya bisa menggunakan dua virus. Virus dengan adenovirus atau dengan lentivirus.
Orang-orang yang berusaha menginsersi, memasukkan gen ke dalam inti dalam sel manusia itu bisa menggunakan lentivirus. Kenapa? Karena kalau menggunakan lentivirus, nanti virus yang kita inginkan bisa integrasi ke dalam genom kita. Jadi misalnya kita mau menggunakan untuk gen terapi gen. Kita ingin kita suntikkan sekali dengan gen yang sehat sehingga orang ini jadi sembuh, gitu misalnya. Jadi biasanya menggunakan lentivirus. Tapi kalau kita lihat mengenai vaksin sekarang beredar dari AstraZeneca dan juga dari Gamaleya, dia menggunakan apa yang disebut adenovirus vector. Nah, keunggulan dari adenovirus vector ini, gennya adalah misalnya yang dimasukkan adalah gen spike, karena supaya sel kita bisa memproduksi gen spike. Nah, gen dari partikel adenovirus ini dia membentuk apa yang disebut dengan episom. Ya, episom ini melingkar seperti karet gelang. Karena dia berbentuk seperti karet gelang, dia tidak bisa menginsersi dirinya. Beda dari gen yang diambil dari lentivirus, di mana agak tajam nih, seperti pisau lipat misalnya, tajam sekali dia bisa menginsersi. Nah, tapi karena kalau dari adenovirus dia berbentuk episomal, sehingga dia tidak bisa terintegrasi, sehingga kita tidak perlu khawatir apakah nanti ketika divaksinasi dengan Oxford AstraZeneca misalnya akan terjadi berubah menjadi buaya misalnya. Tidak, itu insya Allah tidak akan terjadi. Nah, itu adalah gambarannya ya, pentingnya kita memahami bagaimana ini proses vaksinasi ini terjadi dengan adenovirus. Nah, yang terakhir yang saya mau bagikan adalah dengan mRNA virus, mRNA platform. Jadi kalau mRNA ini dikembangkan oleh Pak Sutri ya, Dr. Sahin dan Dr. Tureci, mereka menggunakan gen spike saja yang diselubungi oleh selubung lemak gitu. Dan proses pembuatannya kalau kita lihat ya, nanti kalau dari sini ketika diinjeksikan nanti dia akan bisa ada pesan yang keluar dari sini, yaitu potongan dari gen spike, dan oleh sel akan ditranslasi menjadi protein spike, dan protein spike akan memicu tumbuhnya antibodi. Nah, bagaimana membuat vaksin ini? Vaksin ini tidak menggunakan sel hidup. Tidak menggunakan sel hidup. Dia bisa dibilang menggunakan proses kimiawi, sintesanya by chemistry. Nah, dengan kimia ini kita bisa akhirnya membuatnya tidak menggunakan sel hidup dan bisa di scale up ya dari sisi industri. Jadi sebetulnya kalau dari sisi ini tidak ada lagi kita kekhawatiran mengenai sel 293, sel Vero gitu kan. Nah, hanya saja memang yang jadi menarik adalah karena kontennya adalah nanopartikel ini liposom, dan juga ada mRNA, memang untuk sebagian orang yang menerima vaksin ada terjadi alergi ya, terjadinya alergi. Nah, alergi ini memang bisa menjadi serius, tapi insya Allah selama itu bisa dikenali secara cepat, dokter akan segera menanganinya dengan sigap juga. Nah, apakah bisa merubah genom manusia? Nah, ini yang kita perlu lihat. Genom manusia kita ingat, lokasinya ada di nukleus. Nah, sementara kalau kita melihat mRNA vaksin, ini adalah mRNA-nya, inilah selubung nanopartikel liposomnya. Ketika dia diinjeksikan ke dalam sel manusia, mRNA akan keluar di mana? Di sitoplasma. Jadi dia tidak masuk ke dalam nukleus, tidak masuk ke inti. Sehingga apa? Ini aman insya Allah. Karena apa? Begitu sampai di sitoplasma, dia akan ketemu sama ribosom. Ribosom adalah tukang masak ya, yang membaca pesan genetik. Nah, ketika nanti ini pesan yang dibaca oleh ribosom akan menampilkan pesan tadi. Kalau misalnya dimasukkan pesan mengenai spike, dia akan memasak, akhirnya berujung timbulnya protein spike. Nah, protein spike akan memunculkan antibodi. Jadi itu yang perlu kita ketahui, tidak akan masuk ke dalam inti dan insya Allah aman, tidak akan terjadi apa yang disebut dengan kekhawatiran akan merubah orang menjadi buaya karena setelah divaksin oleh Pfizer ini gitu ya. Oke, mengenai konten vaksin mRNA, dia kebanyakan kontennya adalah sugar, adalah gula gitu. Memang masalah dari vaksin mRNA adalah logistik. Karena mRNA ini sangat mudah terdegradasi, karena mudah terdegradasi harus penyimpanan suhu yang lumayan dingin. Baik, itu yang biasa sampaikan untuk saat ini. Nanti kalau ada hal yang lebih menarik kita akan sampaikan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.